Kita buka kitab ini, saya ada sedikit kesaksian. Hari ini saya bisa berdiri di tempat ini benar-benar atas kemurahan Tuhan. Ibu Gembala sudah kasih tugas saya dari minggu lalu. Saya sudah siap-siap. Tapi hari Rabu, saya di tempat mama saya, di tempat oma, sore. Mungkin saya salah makan karena pedis atau daging-daging terlalu banyak pedis. Kabur penyakit saya ginjal. Itu dia tertikam dari belakang jam 5 sore. Tapi saya sok kuat. Saya pikir saya masih kuat seperti dulu. Saya tahan napas. Tapi saya mulai keringat dingin jam 6 sore. Masuk jam 7. Saya ajak Josi pulang sudah. Kaget oma. Biasa jam gitu belum pulang, betul jam 7-8 baru pulang dari oma kembali ke rumah. Kemudian kok buru-buru pulang. Kurang enak badan ya. Tapi sudah menusuk di pinggang kanan. Tapi saya yakin iman. Kalau kita dikasih tugas seperti itu, ada terbebani. Aduh, ini sakit jangan sampai lama. Kekhawatiran sebagai manusia muncul. Saya sudah mempersiapkan. Tapi saya berpikir saya tidak mau masuk rumah sakit Tuhan. Saya masih keras dengan pendirian saya. Saya coba bertahan dari jam 5, jam 7, jam 8. Bahkan saya bisa bertahan sampai 5 jam. Jam setengah 10 istri saya doakan. Saya sudah melingkar ke cacing itu di atas tempat tidur. Dia tenang, habis berdoa tenang. Istri saya kasih abur perjamuan, dia tenang. Ada setengah jam tenang, saya ketiduran. Setelah saya ketiduran, kaget bangun, mau kencing. Saya ke kamar kecil, saya terjatuh dan sakitnya minta ampun. Saya berpikir lagi, iman masih ada. Tapi ingat Tuhan kasih kita hikmat. Kan ada dokter, ada rumah sakit. Saya bilang mau pakai otot. Kenapa? Istri saya lihat saya muka pucat, berarti sudah habis-habisan sudah. Saya bilang saya berjatuh. Baru kali ini saya berjatuh. Waktu datang ketemu, singkat cerita sampai di rumah sakit, saya masih teriak-teriak, saya minta obat penenang. Mereka suntik setengah jam, saya ketiduran. Saya sadar tidak lama istri harus temani Josi pulang jam 11 malam itu. Dia pulang, saya sendiri di UGD, tapi ramai kan di rumah sakit. Keluar masuk orang. Di situ saya mengimani. Jangan sampai hari Minggu saya tidak keluar. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Dari tadi pujian dari awal luar biasa. Sifatnya meneguhkan, menguatkan. Mujizat itu masih ada, itu betul. Bagi kita orang percaya, kita jangan lihat mata dunia. Dunia bisa menilai kita seperti apa, karena dia menilai orang tidak ada yang sempurna. Kita di dunia ini masih menilai orang seperti kita menjadi Tuhan. Weh ini dia, weh ini. Kita jangan dengar itu. Kita pandang Om Thomas punya, Pendeta Thomas dari Gua Barat. Pandang salib Tuhan. Itu kekuatan kita. Mulai besok dokter itu Om ada ketakutan lagi. Romjan segala macam. Perawat bilang Om kalau perkembangan gimana operasi? Operasi ini sudah panjang dan lebar. Saya tidak mau tugasnya di benar-benar. Saya terlalu yakin. Saya membatin Tuhan saya lebih dari dokter yang ada di muka bumi. Kok dia jadikan semua? Saya sok, tapi dalam hati. Tapi saya mengimani terus. Tuhan besoknya sudah keluar. Mana ada orang di rumah sakit besok keluar? Sudah ada kalau namanya minimal 3 hari ya gitu. Ya saya menghitung. Rabu, Kamis, Jumat atau Sabtu. Sabtu janganlah, Jumat. Kita mengimani dengan batin sambil kita berdoa. Tuhan jawab itu. Besok saya bangun, saya dikasih gelas untuk isi air kencing saya. Saya ke kamar mandi. Permisi, saya kencing, kabur semua kencing saya. Dan belum keluar batu. Sebentar kasar tangan. Wih, langsung saya punya tubuh. Kayak mimpi, kayak dingin langsung. Tengok, wih. Kayak lega langsung tuh. Perasaan kalau gitu mau pulang sudah kalau menurut saya. Tapi tidak bisa. Kan masih demam tinggi kan. Bawa ke lab. Malam dokter bilang gini. Saya bilang puji Tuhan. Tubuh saya tidak mau dibelah-belah. Kita harus yakin. Karena tubuh ini adalah milik Kristus. Jangan kita sok yakin, tapi kita membanting. Bagaimana? Jangan dibelah-belah tubuh saya. Kuasa Tuhan itu masih nyata. Asal kita percaya sungguh. Dan itu terjadi. Dan Jumat sore saya tidak tunggu. Dokter datang lagi, saya bilang sudah boleh pulang. Dia dalam hati boleh. Agak lama dia jawab, oh sudah boleh pulang.
Woi, puji Tuhan. Jadi jam 7 malam kemarin sudah sampai rumah. Hari Jumat malam sudah sampai rumah. Ya, kemudian tadi pagi saya tidak berani minum obat. Karena minum obat teler itu obat keras juga. Ada 3 macam obat. Kalau malam tidur itu setengah jam pasti hilang sudah tuh. Jadi saya tidak minum. Tadi ya bersyukur puji Tuhan, saya masih bisa memuliakan Tuhan, mendapat tugas untuk saya lakukan firman Tuhan di tempat ini. Baik, kita sama-sama buka firman Tuhan kita dari Alkitab kita dari 1 Raja-Raja 19. Saya bacakan ayat 3 dan 4. 1 Raja-Raja 19. Cerita tentang Elia. Baik, saya bacakan kasih Tuhan. 1 Raja-Raja 19 ayat 3. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Kekasih Tuhan sekalian, firman ini saya buka minggu lalu, saya baca Alkitab, saya bolak-balik masih lain. Karena kalau kita suka baca Alkitab, disuruh bawa firman, terlalu beramai di otak. Firman ini enak semua, tidak ada yang tidak enak, enak semua. Tapi saya pikir ya, kenapa ini seorang nabi besar, Elia ini begitu ketakutan? Ini ketakutan diancam oleh Ratu Isabel. Karena dia habis, padahal Elia ini habis membuat suatu perkara besar. Ini nabi besar ini. Bayangkan dia berani bertarung, dia seorang diri. Dia mengajak di atas gunung Karmel itu Raja Ahab. Yang selama ini Raja Ahab ada buru-buru dia ini. Karena kata-katanya untuk tidak ada hujan. Itu terjadi selama 3 tahun doanya. Itu Elia, permintaan Elia. Biar bangsa Israel ini melek. Kebayang tidak, nabi besar. Dia pernah membangkitkan orang, seorang anak janda ya, di Sarfat. Dan ini yang paling besar ini saat ini. Kita balik ya, 1 Raja-Raja 18 ini kita baca semua itu luar biasa. Karya Tuhan lewat Ahab. Dia menantang Raja Ahab untuk datangkan nabi-nabi Baalnya, Raja Ahab dan Isabel, Ratu Isabel. Sebanyak 450 orang melawan dia seorang diri. Tapi ingat, dia tidak sendiri. Melawan dia bersama Allah kita yang dahsyat. Karena orang percaya itu dia saat melangkah kelihatannya sendiri. Tapi ingat tidak, mujizat Tuhan itu ada sama kita loh kalau percaya sungguh dan melakukan kebenaran itu. Itu terjadi juga Abednego tuh, Sadrak Mesak Abednego. Kan dilihat ada 4 orang kan. Nah, ini terjadi pada dia. Kelihatan dan baca Alkitab kemana dia sendiri. Dia mengundang Raja Ahab untuk hadir di Bukit Karmel untuk bersama-sama menyaksikan kebesaran Tuhan. Dia nantang loh. Raja Ahab punya Baal dan dia punya nabi-nabi 450 itu. Bahkan nabi-nabi Asyera juga dia undang semua. Berkisar 400 orang. Jadi itu hampir 1000 orang kan. 800-an lebih. Melawan dia bersama Tuhan. Jadi kita jangan takut kasih Tuhan. Saat kita berjalan bersama Tuhan, pertolongan Tuhan itu terlalu nyata. Yang kita tidak dapat ukur. Kalau kita pakai logika, yang mana pertolongan Tuhan? Tolong kau sadar, coba ingat ini. Masih bangun pagi, masih dikasih kesehatan. Apalagi kayak saya yang ceritanya dia mimpi. Itu sakitnya itu sakit. Kalau menurut dokter itu bukan sakit main-main. Tapi menurut saya, apapun yang terjadi atas hidup saya yakin percaya kalau saya hamba Tuhan, ya Tuhan saya bertanggung jawab atas hidup saya. Tuhan izinkan itu untuk saya selalu memuliakan Tuhan, untuk saya jangan sombong dan menjauh dari Dia. Itu Tuhan izinkan itu. Baik senang, baik tidak enak. Tidak enaknya itu sakit kemarin.
yang sekejap sewe begitu ini. Ya sampai sekarang saya masih rasa-rasa meriang. Puji Tuhan, kekuatan Tuhan itu ada sama kita. Jadi jangan sampai kekhawatiran seperti yang dialami oleh Nabi besar kita Elia. Bahkan dia mengajak Raja Ahab untuk bertaruh dengan dia punya sesembahannya dia. Coba kita buka di Raja-Raja 18 ayat 15. Saya bacakan. Jawab Elia, demi Tuhan semesta alam yang hidup yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya. Ini dia bersumpah demi nama Tuhan. Dia akan menghadapi Raja Ahab yang selama ini bunuh dia. Dan kita lanjutkan di ayat ke-16, lalu pergilah Obadya menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Ayat 17, segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Jadi Raja Ahab katakan, ini biang kerok yang membuat Israel tidak dapat hujan selama 3 tahun. Ini adalah Nabi ini dia sudah dia sorong diri. Tapi itu saya katakan sekali lagi, kita kalau berjalan bersama Tuhan ketakutan pun tidak ada. Sebagai daging rasa takut ada, kita masih manusia. Tapi roh itu yang menguatkan kita pasti mampu. Kalau roh Tuhan bergerak bersama kita, saat kita menyerahkan kehidupan kita seutuhnya dalam tangan Tuhan, jangan dalam pengertian kita yang pas. Kalau saya bagian apa, misalnya saya polisi, saya terbatas ilmu saya tuh. Saya pebisnis, saya terbatas di bisnis. Tapi ingat yang dari Tuhan itu yang tanpa batas. Jadi jangan sekali-sekali kita menghina hamba Tuhan. Saya tuh paling sekarang baru saya melihat, jangan menghina hamba Tuhan. Setelah saya baca firman baru saya mengerti. Dulu saya suka mengejek hamba Tuhan dan lain-lain. Pokoknya saya suka ini hamba Tuhan ini kok miskin terus. Zaman dulu pendeta susah, pendeta minta ada pakai sepatu sampai robek-robek di Malaya. Makanya saya suka ejek hamba Tuhan. Kasihan. Tapi setelah saya buka firman Tuhan, ini buku pintar. Firman Tuhan ini buku pintar untuk kita mengerti hidup yang sebenarnya. Bukan untuk kita belajar Alkitab untuk kita bisa ubah, tidak. Karena firman Tuhan ini adalah Allah sendiri. 1 Yohanes 1 ya. Jadi kita jangan anggap enteng di firman Tuhan. Siapa yang naik? Dia ini orang siapa yang khotbah? Dengar saja. Itu orang Tuhan. Kita belajar dari Daud. Daud itu raja besar. Kalau dia membunuh Saul, lewat lalu orang jago perang. Tapi karena dia mengerti firman Tuhan dan dia hidup bersama Tuhan, Tuhan adalah dia tidak lakukan itu. Orang yang diurapi Tuhan jangan mengganggu orang pemilu. Tapi kalau di luar sana tahu satu ayat Bapak, itu saya dulu. Pendeta Thomas ngomong apa, saya di sana saya bilang, ini pendeta kayak betul. Dia kasih tahu kita untuk kita mengerti dan lakukan. Bukan dia suruh kita harus seperti dia, tidak. Tapi sedapat mungkin kita mulai melangkah seperti dia. Kenapa dia bisa, kenapa kita tidak? Kita kembali ke firman Tuhan sampai ayat 18. 1 Raja-Raja 18 ayat 18 tadi. Jawab Elia kepada Raja Ahab, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Ini Raja Ahab punya tindakan, sudah salah, sudah bikin celaka dia punya negara, dia punya kerajaan. Dia salahkan ini Nabi yang hamba Tuhan ini. Ini tidak beda dengan saya. Dulu saya seperti itu. Saya berani salahkan orang tua dulu. Orang tua sudah kirim saya sekolah sampai Jawa. Tapi setelah pulang kalau orang tua mulai ngamuk-ngamuk, lu sekolah sampai Jawa mana di bahasa lu ngomong kosong, tahu tentara yang ngomong. Bagi saya tidak berani jawab di muka, tapi di belakang saya bilang, seolah-olah saya benar. Perjuangan orang tua untuk kirim kita ke Jawa dulu ya. Sekolah pulang bawa apa? Nah, ini iman seperti Ahab ini. Gampang menyalahkan orang.
Kita tidak pernah melihat diri kita selalu benar. Tapi saya yakin di sini tidak ada. Kita harus yakin dengan iman. Di sini tidak ada. Kita sok percaya seperti dia paling benar. Begini. Makanya dia kasih tahu, justru Bapak dengan keluarga Bapak yang tidak menyembah Tuhan. Makanya seperti ini, daerah kita dikutuk, kerajaan kita dikutuk seperti ini. Makanya cerita ini, kalau saya baca ayat demi ayat, saya berhenti. Saya mengimani apa yang sudah terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Saya tidak mau, kalau dulu saya baca Alkitab karena disuruh orang tua. Saya baca tuh, usahakan satu hari dapat berapa banyak. Cukup saya bawa satu ayat, satu dua ayat saya. Tapi saya ulang-ulang. Jadi itu dia seperti menghidupi kita. Loh, ini maksudnya apa? Jadi jangan sampai iman kita seperti raja Ahab ini. Karena sudah salah, tapi tidak pernah, orang tidak pernah bilang saya salah. Apalagi seorang besar, seorang raja. Belum pernah saya lihat di dunia raja ini katakan dia bersalah, belum pernah. Kecuali Raja Daud ya, dia katakan dia salah di hadapan Tuhan. Raja Daud sering dikatakan itu kalau kita baca di Mazmur. Dia jadi kasih Tuhan. Elia yang ketakutan, padahal dia sudah melakukan perkara besar, dan dia sanggup membalikan keadaan umat Israel yang sudah mendua hati. Umat Israel sudah mendua hati karena di ayat yang ke-36, kemudian pada waktu itu, pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan dia berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, pada hari ini biar diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Doa Elia singkat, tidak bertele-tele. Orang yang karib dengan Tuhan, dia tidak putar sana sini kalau berdoa, langsung ke tujuan. Tapi Tuhan dengar, Tuhan jawab. Padahal saat Elia bertaruh dengan nabi-nabi Baal ini yang 450 di atas gunung Karmel, suruh mereka mempersembahkan persembahan mereka. Mereka teriak dari saat mempersembahkan sampai siang, bahkan sampai sore. Elia suruh dong duluan, tidak terjadi apa. Bahkan sampai mereka gores-gores pisau supaya dong dewa berdemo. Elia ganggu, jangan sampai musuh dewa tidur. Itu kita baca di Raja-Raja, satu Raja-Raja 18 itu dapat semua yang saya ceritakan. Tidak, ini bukan saya ceritakan hari ini, kita ada. Sampai mereka mengores itu. Akhirnya tiba sore, Elia harus mempersembahkan dia punya bagian. Bahkan Elia bikin luar biasa. Ini ekstrim. Dia sudah mempersembahkan di atas kayu bakar. Bukan dia siram pakai minyak tanah. Dia suruh orang-orang pengikutnya siram dengan air. Bahkan sampai 3 kali siram dengan air. Bahkan got-got di sekeliling mesbah yang mereka bikin itu dipenuhi air. Ini dia membuktikan bahwa anaknya itu anak yang hidup, anak yang berkuasa dan sanggup melakukan apa saja. Tidak terbatas oleh logika dunia, oleh pikiran-pikiran manusia yang pas-pasan. Tidak terbatas oleh. Ini nyata dia lakukan itu. Dan dia berdoa dengan singkat. Di ayat ke-36 ini, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang Israel bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkau Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Di ayat 38, lalu turunlah api Tuhan menjamar habis korban bakaran, kayu, api, batu dan tanah itu, membakar air yang di dalam parit itu habis dijilatnya. Ini luar biasa.
mujizat besar yang dia lakukan. Dia seorang diri. Dan kita baca terus sampai ke bawah itu, bangsa Israel yang masih mendua hati, langsung hati itu rontok, lalu keteguhan hati itu rontok. Langsung mereka semua menyembah Tuhan. Di ayat ke-39, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Ini seringkali kita anak-anak Tuhan, kita katanya anak-anak Tuhan, tapi seringkali kita itu tidak sadar bahwa hidup ini sesungguhnya sudah kasih anugerah, bahkan mujizat-mujizat terjadi setiap waktu. Makanya kita bisa berdiri, kita bisa lakukan ini dan itu. Tapi kita kebanyakan berpikir, kok kita begitu masih begini, kok kita begitu. Kenapa begitu ketakutan Elia tadi? Kalau di pasal 19 ayat 3 dan 4, dan dia melarikan diri, bahkan dia minta Tuhan cabut nyawanya karena dia merasa gagal dalam pelayanan. Bayangkan, sudah melakukan mujizat besar ini masih merasa gagal. Ini hamba Tuhan besar ini. Dia merasa gagal apa? Dia tidak bisa tobatkan ratu dan raja. Ratu dan raja sudah bikin Elia sudah sampai membunuh dengan dia punya nabi-nabi, orang Israel sudah bantu dia. Tapi dia tidak lihat itu. Dia tetap keraskan hati, jahat dengan Ratu Isabel. Maka Ratu Isabel rencana mau lakukan hal yang sama, mau membunuh dia. Makanya dia ketakutan itu. Di pasal 19 ayat 3 itu, dia melarikan diri, bahkan dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Ambillah aku, saya tidak bela dari nenek moyang saya. Ini bicara tentang kedagingan kita manusia. Kita merasa saya sudah melayani, kok begini? Saya sudah bikin ini terbaik, kok begini? Itu kita sementara berhitung dengan Tuhan. Ingat, pelayanan ini milik Tuhan. Tidak usah kita buat perhitungan dengan Tuhan. Lakukan saja apa yang Tuhan mau. Lakukan saja. Karena Tuhan mau apa yang ada pada kita. Bukan Tuhan suruh kita cari apa yang tidak ada baru datang. Tidak. Tuhan tidak mau, itu munafik. Saya memaksakan diri. Oh, saya harus seperti ini. Saya harus seperti itu. Baru saya bisa berdiri. Tidak. Tuhan mau apa yang ada pada kita. Ingat, gembala di padang, Tuhan pakai dia juga. Walaupun dia orang gembala, seorang gembala. Untuk mengingatkan kelahiran Tuhan Yesus, gembala di padang. Tapi ingat, Rasul Paulus seorang ahli teolog. Tuhan pakai dia luar biasa juga. Kan gembala di padang tidak pernah menulis firman ya? Atau ada? Saya belum pernah baca gembala-gembala di padang menulis firman. Tapi Tuhan pakai mereka juga tahu. Jadi Tuhan pakai kita dengan kapasitas apa yang ada pada kita. Jangan pernah ragu gitu. Saya mau berdiri sini, saya sebagai manusia daging saya takut, saya sabar. Mau bicara depan pendeta, jemaat-jemaat Tuhan sekarang pintar-pintar. Semua orang nonton YouTube. Ketua ngomong tak salah koma, saya bisa protes. Betul. Itu terjadi. Pendeta-pendeta kayak Hedi Kristianus saja pernah diprotes sama-sama Pilato. Gara-gara dia salah ngomong. Manusia, yang berdiri sini masih manusia. Tapi atas kasih karunia Tuhan, atas rahmat Tuhan, kita bisa berbicara. Kalau saya sejauh mana saya belajar ini, tidak. Tapi saya terlalu yakin, saya pernah bersaksi sama ibu gembala saya. Kalau kita bisa bicara, kita bisa berdiri seperti ini karena Tuhan, karena kasih Tuhan. Caranya siapa? Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita manusia karakter masing-masing. Kalau model saya susah menyembah manusia. Mengerti menyembah manusia. Siap salah, siap salah. Saya kan anak tentara, saya pernah pendidikan militer juga. Siap salah, benar kita. Itu tidak bisa, saya seperti itu tidak bisa. Tapi Tuhan tetap pakai kita, ingat, dengan kapasitas kita. Rasul Paulus menemukan Injil yang begitu banyak dia jahat. Tapi dia ahli teologi zaman dulu. Dia muridnya Gamaliel, orang paling pintar itu, guru terbesar itu Gamaliel. Jadi kita juga sebagai hamba Tuhan, kadang-kadang saya nonton YouTube, ada yang hamba Tuhan kita
Seolah-olah kita bisa kayak saya begini, bisa berdiri di tempat ini. Saya bukan siapa-siapa, saya tidak pernah sekolah teologi, kita jangan abaikan itu. Ingat, Alkitab ini penulis Rasul Paulus, Injil itu ahli teologi Rasul Paulus. Kita harus mengimankan, mengamini itu, dan kita harus mengaminkan itu, dan hamba Tuhan tidak saling menjatuhkan satu sama lain. Itu hamba Tuhan. Saya tidak tahu kalau hamba Tuhan berisi saya menjatuhkan, oh ini teolog lebih baik. Pendeta besar saya udah di YouTube. Mereka bertengkar, mempersoalkan dokter. Itu tidak bisa dipersoalkan. Kita belajar lagi yang pasti sudah. Seorang imam besar dengan kedagingan yang mujizat sudah dilakukan, bangkitkan orang, bahkan dia sanggup bertaruh dengan begitu banyak. Dan dia sudah lakukan mujizat, raja-raja tidak bertobat, dia frustasi, bahkan istri permasyuri berencana untuk menghabiskan dia. Dia ketakutan, ingin menyerahkan kepada Tuhan, menyerahkan nyawa. Tapi kekasih Tuhan, saya terlalu yakin percaya, orang yang ikut Tuhan, dia pasti ada salah. Salah tidak yang dia lakukan ini? Salah. Seolah-olah Tuhan tidak bela dia lagi. Dia melarikan diri, dia menyerahkan. Ini sudah salah kalau dia hadapan Tuhan. Kalau saya mau sebagai manusia ada kebetulan, iya betul. Tapi kebetulan itu sampai itu kurang yakin. Kok tadi Tuhan buat dibuktikan. Tapi ingat, Tuhan tahu kelemahan kita, Tuhan tahu keterbatasan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia pasti mengangkat kita saat kita berbalik padanya. Dia angkat, itu pasti. Ingat, doa orang benar besar kuasa. Kita selalu bikin salah, pasti itu ada. Tapi jangan sengaja bikin salah. Sengaja bikin salah beda dengan selalu bikin salah. Selalu salah, itu manusia selalu salah. Betul. Bangun pagi sudah pikir, waduh ini salah tidak, seolah-olah tidak ada kuasa Tuhan. Padahal terlalu besar kuasa Tuhan dalam kita. Itu kita bisa lihat di 1 Petrus 4 ayat 4. Coba kita buka. Dan aku melihat bahwa hilang. Satu Petrus 4. Kak Bani, coba buka HP baca. HP kan cepat, HP suci. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka dalam kubangan, ketidaksamaan, dan mereka memfitnah kamu. Lanjut. Tapi mereka harus memberi pertanggungjawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi kekasih Tuhan, kuasa yang besar ada dalam kita. Saat kita percaya mengikut Tuhan, kita ada salah, kita bersalah. Tapi kita ini saat kita bangun hidup bersama Tuhan, setiap kita melakukan kesalahan, pasti kita mohon ampun sama Tuhan. Itu pasti. Jangan sampai kita lupa dari mana asalnya. Kalau kita dikatakan di Roma, dan ini warga kerajaan surga, pasti kita berbeda dengan dunia ini. Cara-cara hidup kita, memang kita daging terbatas. Tadi kita baru cerita tentang Elia, nabi besar yang terbatas. Masih ada roh ketakutan. Padahal nanti di akhir cerita sampai di 2 Raja-Raja 2 itu ceritanya luar biasa. Dia itu diangkat ke surga. Jadi saya kalau ikuti ceritanya Elia, orang yang Tuhan pakai begini luar biasa. Ada ketakutan yang begitu besar juga. Bagaimana dengan saya dan saudara? Tapi enak kita zaman kasih karunia sekarang. Kita sudah mengerti apa yang Elia alami. Kita sudah bisa baca firman. Mereka dulu langsung berhubungan dengan Tuhan.
ini betul-betul zaman kasih anugerah. Maka dari itu, jangan sampai kita yang sudah zaman enak kasih anugerah Tuhan, semua sudah tersedia. Firman Tuhan pun sudah tersedia bagi kita. Tapi kita seperti orang buta, kayak orang zaman dulu, harus Tuhan hukum dulu dengan cara ini, dengan cara itu. Jangan sampai kita seperti itu. Sangat rugi. Jangan kasih anugerah Tuhan ini. Kita tangkap itu. Karena tidak ada yang lebih dari kasih Tuhan. Tidak ada. Kalau kita mungkin dikasih beri kesehatan, kekayaan, kita bisa menikmati sesaat. Saya belum pernah lihat orang kaya dia menikmati kekayaan itu sampai dia menangis. Tapi kalau kita walaupun dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah, sakit berarti lemah, kita berdoa berserah sama Tuhan, itu kita bisa menangis ya, kita tidak bisa apa ya. Nah itulah hikmat kasih Tuhan, tidak terukur. Itu yang dikatakan tidak terukur, itu menurut saya tidak terukur. Dia punya bahagia, itu menangis bahagia loh saat hadirat Allah ada dalam kita, dan dia memulihkan kita. Sebab itu kasih Tuhan, jangan sampai kita yang katakan anak Tuhan, kita pengikut Yesus, kita hamba Tuhan, oke, kita katakan itu, tapi jangan sampai kita jatuh seperti ini. Dia jatuh di saat ini, digertak oleh seorang istri raja. Memang jahat, orangnya memang jahat. Kalau kita ikuti sadis, dia sanggup membunuh nabi-nabi Tuhan. Tapi kita jangan kalah gertak dengan dunia ini. Ini bukan teori, karena besok firman Tuhan katakan kalau besok kita masih ada zaman penghakiman Tuhan.